Disiapkan ayat ke-186. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dilanjutkan untuk terjemahnya ayat yang ke-186. Ini sambil menunggu yang lain dipun mulai mawon rumiyin. Langsung mawon ke dimulai. Wa idza, wa berarti dan, idza ketika. Ini bentuk yang tidak pernah berubah sehingga tidak perlu dianalisa. Sa'alaka, sa'alaka ini terbentuk dari dua kata, sa'ala dan ka. Sa'ala sendiri itu maknanya adalah kata kerja fi'il madhi. Pelakunya adalah dia telah. 3 huruf aslinya ya sa'ala. Sa'ala itu artinya bertanya. Sa'ala bertanya atau meminta. Bertanya atau meminta. Sa'ala, dia telah bertanya kepadamu. Dan ketika dia telah bertanya kepadamu, dia siapa? Ibadi, dinya panjang. Berarti ibadi ini kata kerja atau kata benda? Kata benda. Kalau abada artinya menyembah. Kalau ibadi itu artinya penyembah atau hamba. Kalau di sini boleh dimaknai sebagai hamba. Karena ekornya ditambahkan dengan ya ibadi, maka menjadi hambaku. Jadi kalau ekornya ditambahkan ya molor panjang seperti ini, itu berarti milikku, artinya milikku. Ini contoh gampangnya niki kan bahasa Arabnya kolam ya. Kolam. Kalau saya kolami berarti pulpenku. Apalagi hakibah, hakibati ya berarti hakibaku. Jadi kalau ditambahkan i molor itu artinya punyaku. Oleh sebab itu membaca Quran jangan diolor-olor, diolor-olor i. Termasuk kata Rabbi. Lek Rabbi pendek berarti Tuhan. Lek Rabbi Tuhanku. Ya banyak lagi. Intinya kalau ditambahkan i yang i-nya itu menjadi panjang, menjadi artinya milikku. Jadi dan ketika sa'alaka ibadi, dia hambaku telah bertanya kepadamu, anni. Anni itu terdiri dari dua kata, an dan ni sama. An itu artinya tentang. Seperti juga panjenengan saya ajarkan sebelumnya bahwa kata an yang menggunakan ain dan nun ini itu tidak bisa dimaknai secara pasti. Jadi bisa menggantikan tentang, dari, kepada, ya semacam-macam. Karena itu sebenarnya hanya kata tambahan sisipan saja. An dari atau tentang, ni berarti kalau ani tentang aku. Fa maka, ini artinya ya aslinya ya inna sesungguhnya. Jadi kalau ini sesungguhnya aku, sesungguhnya aku. Qoribun. Qoribun adalah bahasa kata kerja fiil kata benda. Betul, kata benda. Qoribun berarti kata benda. Kalau qoroba itu mendekatkan. Tapi kalau qoribun ya dekat.
Sehingga wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika sa'alaka ibadi, dia hambaku telah bertanya kepadamu anni, tentang aku, fa maka ini sesungguhnya aku itu qaribun, dekat. Ujibu, ujibu kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah u. U di depan itu artinya aku. Ini saya otak-atik dulu. Kalau ya di depan artinya dia. Kalau ta di depan artinya kamu. Kalau a, aku. Kalau na, kami. Jadi kalau di situ fiil mudhari itu selalu diawali dengan awalan ya ta'ana. Yang maksudnya ya ta'ana ini ya seperti tadi, ya artinya dia, ta kamu, a aku, na nahnu. Jadi kalau di sana ujibu berarti aku akan. Ya, aku akan. Tiga huruf aslinya jayaba. Itu juga masuk, bisa dirubah menjadi jawaba. Jawab, menjawab. Jawaba, jayaba, jaba. Nah kalau jawaba biasanya panjenengan dengar dengan kata jawab, menjawab. Kalau jaaba menjadi jaba, itu loh diijabah biasanya. Lek jayaba ini jarang ini ya, uji bu. Tapi setidaknya panjenengan bisa memperkirakan maknanya jawaba, jayaba, jaaba itu menjawab. Ujibu, aku akan menjawab. Kalau nujibu, kami akan menjawab. Yujibu, dia akan menjawab. Tujibu, kamu akan menjawab. Bisa nggih? Bahasa Arab nggih kados ngoten itu tadi. Ujibu, aku akan menjawab dakwata, dakwah. Dakwah itu dari kata da'awa, da'aya, da'a. Biasanya panjenengan ini berda'a, doa, menyeru atau seruan. Itu bahasa yang fasih ini tadi. Jangan pulang dulu, kita sejenak berda'a, da'a menggunakan ain. Itu yang betul kalau di dalam bahasa ini. Bahasa Indonesia doa. Tapi bahasa Arab da'a. Karena da'a artinya menyeru itu terbentuk dari tiga huruf aslinya da'awa, da'a'a, da'aya. Da'a, berda'a. Oke. Ujibu, aku akan menjawab dakwah, seruan dari seorang da'i. Da'i itu ya orang yang berdoa. Da'i kan orang yang menyeru. Da'i, orang yang menyeru. Oleh sebab itu kalau biasanya panjenengan itu beliau seorang da'i, berarti orang yang menyeru. Iza, ketika da'ani, da'ani kata kerja fiil maldi, depannya tidak ada ya ta'ananya, berarti fiil maldi. Jadi aslinya di sana da'a, dia telah menyeru ni kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika dia telah bertanya kepadamu, dia hambaku, maksudnya anni tentang aku, fa inni maka sesungguhnya aku qaribun, dekat. Ujibu, aku akan menjawab dakwata, doa dari ad-da'i, dari orang-orang yang berdoa, idza ketika da'ani berdoa kepadaku. Fa maka
Jika panjenengan menemukan huruf lam yang disukun di huruf kedua, maknanya adalah hendaklah. Masih ingat ya? Jadi fa maka lam huruf kedua itu artinya hendaklah. Yastajibu, yastajibu, yastajibu. Kata kerja fiil mudhari. Pelakunya adalah ya di depan, wawu di ekor, maka menjadi mereka. Maka hendaklah mereka itu istajaba, menjawab. Menjawab. Li, kepadaku, menjawab kepadaku. Maksudnya itu menjawab seruan Allah. Jadi kalau seruan azan itu kemudian dijawab dengan menjawab dan melaksanakan itu. Li, untukku. Wal yu'minu, wa artinya dan, lam disukun di huruf kedua itu artinya hendaklah. Dan hendaklah yu'minu. Yu'minu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah mereka akan beriman. Maka hendaklah mereka akan beriman denganku. La'allahum, la'alla itu artinya agar, hum mereka, yarsyuduna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya di depan, waunun di ekor, mereka akan, rosyada artinya rosyada, rosyid ya sama dengan hadaya. Enggak, orang-orang yang terhidayahi atau orang-orang yang mendapatkan hidayah ya Rasulullah, agar mereka mendapatkan hidayah. Betul ini? Ya sama. Hidayah itu kan kebenaran. Ya Allah berikan aku hidayah, berikan aku jalan yang benar, kan? Dengan kalimat yang ngoten sami nggih. Rosyada itu anonimnya, sinonimnya adalah hadayah. Ini kalau dibaca dipotong jadi 3, gampang sekali. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi 4 bisa. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau panjenengan urai dari yang pertama, wa idza sa'alaka, sa'alaka terbentuk dari 3 huruf, aslinya sa'ala, artinya bertanya atau meminta. Ibadi ini juga kata turunan dari kata abada, artinya menyembah. Anni fa inni qarib dari kata qoroba, mendekatkan. Ujibu terbentuk dari kata jawaba, jawaba, ja'aba, artinya menjawab. Da'wata dari kata da'awa, da'aya, da'a, artinya menyeru. Ad-da'i ya sama, terbentuk dari kata da'a, da'awa, da'aya, artinya menyeru. Idza da'an sama, terbentuk dari kata da'awa, da'awa, da'aya sama. Falyastajibu ini terbentuk dari kata jayaba, jawaba, jaba sama, menjawab. Li wal yu'minu terbentuk dari kata amana, mempercayai. Di la'allahum yarsyudun dari kata rosyada, artinya
menghidayahi atau memberikan petunjuk. Jadi intinya gini ku, panjenengan membentuk sensitivitas menentukan 3 huruf asli. Ya. Meskipun diolak-walik dakwata, ad-da'i, idza da'an, itu semua terbentuk dari 3 kata yang sama, ya, huruf yang sama. Ayat setelahnya 187, ini agak panjang. Uhilla ini tadi kata kerja fiil mudhari. A di depan menunjukkan aku, akan aku. 3 huruf aslinya halala, halal, menghalalkan. Jadi kalau ahalla artinya aku akan menghalalkan. Kalau uhillala artinya aku telah dihalalkan. Jadi aku telah dihalalkan. Lakum bagi kalian lailata. Lail artinya malam. Qiyamul lail, lail malam. Sebenarnya bisa kalau sudah disambung-sambungkan ya, lail malam. As-siyami puasa, malam ketika puasa. Jadi dihalalkan bagi kalian lailatas siyami, malam ketika sedang berpuasa itu ar-rafasa. Ar-rafasa itu ya bercampur suami istri, itu ar-rafasa. Ila kepada nisaikum, nisa wanita-wanita, kum kalian. Hunna mereka, hunna mereka adalah libasun. Libasun itu adalah pakaian. Kalau labasa atau labisa, la bisa memakai, karena kata kerja, la bisa memakai libasun pakaian. Jadi kalau bahasa Arabnya labisal libas, memakai pakaian. Perlu membiasakan otak-atik. Libasun pakaian, lakum la bagikum kalian. Wa antum, wa artinya dan antum kalian, libasun pakaian, lahun bagi mereka. Di ayat ini bisa dijelaskan ya dari panjang. Jadi dari makna yang bisa mereka adalah, karena perempuan adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan, ya, suami istri itu maksudnya ya. Oleh sebab itu tidak boleh dibuka-buka. Istrinya diceritakan di sana, suaminya diceritakan di sini. Itu namanya pakaiannya dibuka-buka. Dan itu adalah pakaian sama. Monggo, monggo. Ini jadi maknanya kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi hunna itu libasun lakum, wa antum libasul lakum. Jadi suami istri itu seperti pakaian. Istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Jadi tidak boleh dibuka-buka di depan umum atau diceritakan ke sana kemari, dibuka-buka sesuatunya. Alima, nah ini gampang ini. Alima kata kerja fiil madi, pelakunya adalah dia telah. Alima mengetahui, dia siapa? Allah. Alimallah, dia Allah telah mengetahui. Annakum, anna inna sama ya, sesungguhnya kum kalian, kuntum. Kalau ada kata tum itu mesti kata kerja fiil madhi, pelakunya kalian, tum kalian, kalian telah. Tumnya itu kalian telah, kunnya itu adalah menjadi. Jadi alimallahu,
dia Allah mengetahui anna sesungguhnya kum kalian kuntum kalian telah menjadi tahtanuna kata kerja fiil mudhari pelakunya tak di depan waunun di ekor kalian akan. Nah sisa hurufnya kho tak alif dan nun 3 huruf aslinya kira-kira apa? Kho ana khowana gak kenal tapi kalau khoyana khianat berkhoyana. Jadi Allah itu mengetahui sesungguhnya kalian kuntum kalian telah menjadi tahtanuna kalian akan mengkhianati atau berkhianat kepada anfusakum kepada diri kalian. Fa maka taba tobat bertaubatlah alaikum atas kalian wa'afa wa artinya dan afa kata kerja fi'il madhi pelakunya adalah dia telah afwan memaafkan ankum. Nah, seperti tadi an bentuk yang ini tidak bisa dimaknai secara pasti, bisa tentang, bisa dari, bisa kepada, bisa di dalam. Jadi wa'afa dan dia telah memaafkan ankum dari kalian. Kenapa? Kata dasarnya afwan, afawa. Afwan biasanya panjenengan dipakainya kata afwan. Afawa, afaa, afaya sama. Memaafkan ya. Bisa nggih? Fal ana fa saja. Fa artinya maka, al-an artinya sekarang. Al-an sekarang. Oke, maka sekarang bashiruhunna kata kerja fiil madhi. Buatan ini bashiru kata perintah nih. Bashiru kata perintah yang diperintahkan kepada kepada kalian dari kata basyaro itu memberikan kegembiraan. Bashiru gembirakanlah oleh kalian hunna mereka. Dan ibtaghu kata perintah sama gitu. Kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata di sana sudah jelas sekali ibtaghu dari kata bagoya, bagoa, bawa. Artinya sama dengan aroda yuridu, menginginkan. Jadi, dan inginkanlah oleh kalian, atau dan carilah oleh kalian, maksudnya ini. Dan harapkanlah oleh kalian. Apa yang kataba. Kataba kata kerja fiil madhi pelakunya adalah dia, kata artinya menulis. Jadi kalau kata Allah, dia Allah telah menulis la bagi kum kalian.
Jadi di sini fal'an dan sekarang basyiruhunna. Basyiru, gembirakanlah oleh kalian hunna, mereka istri-istrimu itu. Wa, dan ibtaghaw, carilah oleh kalian, harapkanlah oleh kalian, inginkanlah oleh kalian ma, apa yang dia Allah itu telah menuliskan atau mewajibkan untuk kalian. Wa kulu, wa artinya dan, kulu kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata akala ya kulu, memakan. Berarti makanlah oleh kalian. Wa, dan ishrobu, minumlah oleh kalian. Hatta, hingga, sehingga boleh. Yatabayyan, yatabayyan adalah kata kerja fiil mudhari', pelakunya dia, dia akan, 3 huruf aslinya bayana, bayana menjelaskan, menjelaskan ya, bayana ya. Hatta, hingga, yatabayyan, dia telah menjelaskan, lakum, bagi kalian, al khaitu, khoyato itu artinya benang. Nggih. Nggih. Fiil, dia akan menjelaskan. Akan nggih. Hatta, hingga dia akan menjelaskan atau membuat menjadi jelas. Maksudnya ngoten. Lakum, bagi kalian, al khaitu. Al khaitu itu adalah kata benda, turunan dari kata kerja. Kalau khoyato itu artinya memintal, menjahit, menyulam, pokoknya merajut, itu namanya khoyato. Jadi biasanya kalau di Arab sana panjenengan beli sajadah, kemudian dikatakan al khaitul yadi, ini buatan tangan, bukan dari mesin. Berarti apa niku biasanya ngoten itu? Sajadah kecil buatan tangan. Karena harganya biasanya, kenapa kok mahal? Kan ini kecil. Nah, biasanya penjualnya akan mengatakan al khaitul yad, buatan tangan. Yang khoyato itu artinya benang, juga bisa diartikan benang. Jadi kalau khoyato memintal, menjahit, memintal. Ya. Kalau al khaitu benang atau pintalan sama. Jadi hatta, hingga yatabayan, dia akan menjadi jelas bagi kalian itu benang yang al-abyad. Al-abyad artinya putih. Biasanya juga digunakan kata baydo. Baydo itu putih atau abyad sama, ya. Min, dari al-khaiti, benang yang aswad, hitam, ya. Seperti kata pada hajar aswad, batu hitam. Jadi hingga nampak jelas atau hatta, hingga yatabayyan, dia akan menjadi jelas lakum, bagi kalian, al khaitul abyad, benang yang putih itu, minal khaitil aswad, dari benang yang hitam, min, dari al fajri, fajar, waktu subuh atau pagi itu. Nah, ini yang menjadi banyak pertentangan terkait dengan masalah waktu subuh. Karena yang menjadi batas dari makan dan minum di sini, wakulu washrobu, maka minumlah dan makanlah niku hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad. Jadi dalam keadaan langit itu tidak ada
lampu berada di tempat yang nggak ada lampunya, itu sampai benar-benar bisa dibedakan mana benang yang hitam dan mana benang yang putih. Jadi waktunya itu sebenarnya agak lebih pagi. Kalau waktu kita ini terlalu kepagian, waktu kita terlalu kepagian. Pulang subuhan itu masih gelap gulita. Jadi kalau di dalam hadisnya kan juga diceritakan bahwa ketika berangkat sholat subuh itu langit dalam kondisi gelap. Orang-orang yang sholat itu tidak bisa mengenali orang di sebelahnya karena saking gelapnya. Tetapi ketika sudah selesai subuhan, mereka sudah mulai bisa melihat orang di sebelahnya ini. Itu menunjukkan kalau pulang subuhan berarti langit sudah menjadi terang. Ya, sehingga bisa membedakan al-khaitul abyad menjadi dari al-khaitul aswad. Ini juga yang menunjuk panjenengan rasakan cukup berbeda. Kalau di sini panjenengan menunggu waktu syuruk itu lama sekali. Tapi kalau panjenengan di Arab sana, pulang subuhan itu sudah agak-agak padang. Ini menjadi perdebatan yang sampai sekarang itu tidak terselesaikan, atau bukan tidak, belum terselesaikan. Ya, terkait dengan masalah waktu subuh. Sehingga ada beberapa yang menjadikan mungkin kalau panjenengan itu mendapati beberapa masjid, kenapa kok adzan subuhnya sekarang itu geser 8 menit. Kalau panjenengan malah ke Al-Um sana, bisa Agus Hasan Basori berapa malah? 20 menit mungkin ya, gesernya. Lebih lama. Azannya maksudnya. Kalau waktu tunggunya kan boleh saja berapapun. Azannya geser sedikit. Nah, ini menjadi perdebatan panjang. Kenapa? Karena terkait dengan masalah akhir dari waktu sahur. Itu yang jadi masalah itu di sananya. Sehingga tidak mudah untuk merubah itu tadi. Nanti kalau di dalam hadisnya ini tadi, makan dan minumlah oleh kalian sampai jelas antara al-khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Nah kalau di sini ya jelas wadangnya, lampunya banyak. Ini asumsinya itu enggak, tidak ada lampu dalam kondisi belum berlampu. Sehingga nggih nggih enggih. Kalau saya ya ikuti saja azan yang sudah panjenengan dengar. Enggih. Ya boleh saja meskipun panjenengan mengikuti azannya Al-Maghfirah, karena azannya Al-Maghfirah ini geser 8 menit. Di masjid yang lain sudah azan, Al-Maghfirah ini belum azan. Geser 8 menit. Lebih lambat. Apakah boleh mengikuti azannya Al-Maghfirah? Boleh. Selama panjenengan tidak mengganggu, yakin, karena dasar dari melakukan aktivitas ibadah itu yakin, tidak boleh ragu. Lek panjenengan ragu, tinggalkan yang ragu. Itu bukan berarti yang ditinggalkan itu gak benar, buatan. Jadi tinggalkan yang ragu, kembalilah kepada yang tidak meragukan panjenengan. Jadi kalau saya, karena saking kulinonya dengan kalau sudah dengar azan subuh itu sudah selesai makan minumnya. Nah itu jadi kalau sudah dengar azan itu masih mau melanjutkan makan itu rasanya gak enak katanya ya. Tidak semua orang seperti saya katanya. Nah sehingga kalau sudah dengar azan berhenti saja. Tapi kalau panjenengan mengatakan mana yang paling harus diikuti, yang mengikuti panjenengan boleh, karena memang dasarnya nih kita harusnya itu memang geser. Waktu subuh kita itu terlalu cepat. Kalau mengikuti azan yang terakhir boleh saja. Boleh saja. Soalnya kan beda masjid, beda. Beda. Okay. Yang penting itu tidak mencari gampangi.
Terus nih, jadi berusaha berada di dalam kebenaran. Contohnya gini, kita di panjenengan yakin bahwa iya kok seperti ini ya, saya kalau terlalu pagi mengakhiri sahurnya itu menjadi was-was dan kok gak enak, ngoten nggih, tidak meyakini itu akhirnya. Nah, sehingga panjenengan mengikuti azannya Al-Maghfirah ini yang geser 8 menit, ngoten nggih. Boleh silahkan, ngoten nggih. Tapi yang penting tidak dengan alasan ngoten. Wis cek gak dawa-dawa. Subuhnya melo Al-Maghfirah, maghribnya ikut yang duluan kan, itulah cari gampangnya. Lek dengan alasan ngoten ya tidak boleh, ngoten. Jadi ibadah itu harus dilakukan atas dasar pengetahuan dan yakin. Kalau tidak yakin, tidak ya ribuka ilamala ya ribuka. Jadi kalau sama-sama betul, ini. Nah, yang satu agak ragu, pilih yang satunya. Yang satunya agak ragu, ya pilih yang satunya. Karena ini sama-sama betul. Kecuali sudah benar, ini salah, ya gak usah mencari yang ragu. Harus yang benar meskipun ragu, mencari yang benar. Tapi kalau sesuatu yang ikhtilaf atau sesuatu yang sama-sama betul, cari yang menurut panjenengan lebih yakin. Jadi tidak ada masalah panjenengan mau cari yang azan pertama atau yang mengikuti Al-Maghfirah boleh saja. Atas dasar niku tadi nggih yakin. Maksud saya panjang itu kan ya satu daerah itu mesti sama. Kenapa azan itu enggak? Yang pertama, kalaupun itu sudah semuanya mengikuti depak, mungkin dari depak sudah ditentukan jam sekian, lebih sekian, menit kesekian, bahkan sekarang sudah ada alarm itu yang langsung nyambung ke GPS, atau ke satelit biasanya, jadi waktunya pasti sama. Jadi kalau muadzinnya on time, ya pasti sama semua. Kalau muadzinnya on time, itu yang pertama. Yang kedua, memang ada beberapa pendapat terkait dengan masalah waktu azan ini. Meskipun depak sudah memberikan waktu azan sepanjang masa itu yang punya panjenengan sering melihat itu, tetapi ada beberapa yang tidak mengikuti itu. Ya, karena dasar-dasar ini tadi seperti ini. Sehingga waktu azannya dimundurkan atas dasar perhitungan yang jelas berdasarkan keilmuan, bukan iro-iro, berdasarkan perhitungan dan keilmuan, sehingga menjadi seperti itu. Nah, sebenarnya kalau panjenengan melihat, semua pasti juga tahu bahwa waktu subuh kita itu terlalu cepat, tapi tidak semudah itu untuk merubah waktu ini untuk wilayah seluruh Indonesia, sehingga berlarut-larut tidak pernah terbahas. Nah, sehingga yang menjadi ingin masih mendingan kalau terlalu awal. Yang menjadi masalah kan kalau terkait dengan masalah puasa. Jadi azannya boleh tepat waktu, tapi kan waktu tunggunya akhirnya ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan. Jadi terkait dengan masalah itu. Jadi kalau di Malang itu tadi, kalau panjenengan mengikuti kajiannya Ustadz Hasan Basori, itu yang paling banyak membedah terkait dengan masalah koreksi waktu subuh. Bukunya juga ada. Jadi di sini ngoten, makan dan minum itu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Summa kemudian atimu ini kata perintah yang diperintahkan kepada jamak kalian dari kata tamama. Tamam itu artinya sempurna. Sempurnakanlah oleh kalian. Ini kalau di dalam kata yang lain ada wakof, kalau di dalam ilmu tajwid wakof tam, wakof yang sempurna, yaitu wakof yang mengikuti tanda baca yang di Al-Qur'annya itu, wakof yang sempurna. Summa kemudian atimu, sempurnakanlah oleh kalian asyama, puasa, ila sampai alaili, datang waktu malam. Wala wa artinya dan la artinya jangan atau tidak. Tubashiruhunna kata kerja fiil mudhari pelakunya tu, kamu, basyara
menggembirakan, maksudnya mencampuri istrinya tadi itu. Tubashiruhunna, kamu menggembirakan mereka, maksudnya mencampuri mereka. Wa antum, dan antum kalian, antum kan kalian, akifuna, akifuna, akifuna itu adalah bentuk dari fa'iluna. Bentuk mufradnya berarti akifun. Bisa dimana ya? Berarti orang-orang yang mengiktikafkan diri. I'tikaf dari kata akifah. I'tikaf ini biasa dipakai pada kata i'tikaf, berdiam diri. Wa antum akifuna, orang-orang yang mendiamkan diri atau mengiktikafkan diri fil masajid, di dalam masjid. Tilka itu, tilka sama dengan zalika. Kalau zalika itu objeknya muzakkar, kalau tilka objeknya muannas. Tilka artinya itu, hududun, hududun itu artinya hukum. Hudud, hududun, hukum-hukum Allah. Jadi tilka hududullah itu hukum-hukum Allah. Fala, fa artinya makalah, artinya jangan. Taqrabu, taqrabu kata kerja fiil mudhari, pelakunya tak di depan dan waw di ekor. Kalian, sisa 3 hurufnya koroba, mendekatkan atau mendekati, ha-nya, mendekatinya. Fala taqrabuha, maka jangan kalian mendekati dia. Dianya berarti dia, istri-istrinya itu tadi. Jadi kalau sedang berada di masjid, tidak boleh untuk basyiro itu tadi, bercampur ya. Fala taqrabuhunna, dan janganlah mendekati mereka. Ini bulan puasa nih. Ini masih kenapa? 3 huruf yang pun ini koroba. Kenapa? Hanya itu kata ganti orang hiya. Ya, seperti panjenengan kalau berdoa Allahumma firlaha warhamha, dia-nya yang artinya hiya. Satu orang perempuan. Fala taqrabu, maka janganlah taqrabu, kalian mendekati hanya. Kadzalika, kadzalika ini 2 kata. Ka saja itu maknanya adalah seperti. Ka seperti, zalika itu. Nah, zalika ini berarti objeknya adalah muzakkar. Kadzalika seperti itu, yubayyinu, yubayyinu kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah dia akan. 3 huruf aslinya bayana. Tadi sudah dapat bayana, menjelaskan. Dia akan menjelaskan. Dia siapa? Allah. Ayatihi, ayat-ayatnya. Atau ayat-ayat itu kan tanda-tanda. Ayat itu artinya tanda. Oleh sebab itu bayangkan panjenengan ayat 1 ada tandanya. Jadi tanda ayat, tanda. Jadi kadzalika seperti itu, yubayyinu, dia akan menjelaskan, dia Allah ya akan menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, li bagi anasi manusia. La'allahum, la'alla tadi juga sudah dapat, agar hum mereka yattaquna, yattaquna kata kerja fi'il mudhari,
pelakunya adalah mereka akan, 3 huruf aslinya tako. Itu yang betul adalah takowa, takoya, takoa. Ini yang sudah panjangan kenal, takowa. Bertakwa. Jadi la'allahum yattaqun, agar mereka akan bertakwa. Dalam artian perkata akan, tapi kalau di dalam kalimat selalu. La'allahum, agar mereka selalu bertakwa. Jadi fi'il mudhari itu kalau di dalam satu kata saja itu dimaknai akan. Tapi kalau di dalam kalimat panjenengan sesuaikan lagi. Artinya ada 3, akan, sedang, selalu. Akan berarti akan dilakukan, sedang dilakukan, atau terus menerus dari dulu sampai seterusnya. Angge. Itu juga menggunakan fi'il mudhari. Oleh sebab itu panjenengan kalau mengungkapkan di dalam bahasa Arab sesuatu yang panjenengan lakukan terus menerus dari zaman dulu sampai nanti yang akan datang, itu menggunakan fi'il mudhari. Kalau yang dulu saja kan fi'il madhi. Contohnya membaca. Qara'tu, aku telah membaca Al-Quran, sudah selesai. Tapi kalau yaqra'ul Quran fil hayati, mulai dulu, sekarang, dan yang akan datang. Saya selalu membaca Quran di dalam hidupku. Ini akra'ul Quran. Ada kalau dia yaqra'ul Quran fi hayatihi, di dalam hidupnya. Jadi mulai zaman dulu berarti sedang dan selalu. Oke. Jadi disesuaikan dengan konteksnya. Dipreteli lagi. Langsung 3 huruf aslinya saja, yang saya tekankan itu. Uhilla itu terbentuk dari kata halala, artinya menghalalkan. Lakum lailatas siyami, as-siyami itu terbentuk dari kata soyama, soma, sowama, artinya berpuasa. Nggih. Maksudnya ini kalau di sini saya mengurai 3 huruf aslinya saja, tidak kata uhilanya. Jadi uhilla itu terbentuk dari kata halala saja. Yang halala itu artinya menghalalkan. Tapi kalau uhilanya artinya aku akan menghalalkan. Uhilla. Fi'il mudhari. Kemudian asyami, kata benda, kata pembentuknya adalah soyama. Ar-rofasa, rofasa ya dari kata rofasa, artinya bercampur. Ila nisaikum, hunna libasun. Libasun ini kata benda, artinya pakaian. Pembentuknya adalah 3 huruf aslinya labisa. Labisa, memakai artinya. Lakum wa antum libasun, sama dari kata labisa, lahum. Alima ini pembentuknya ya asli alima ini. Maknanya mengetahui. Annakum kuntum tahtanuna. Tahtanuna ini kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tak waunun, 3 huruf aslinya ana, khoyana, khowana, atau biasanya khianat, berkhianat, khoyana. Atau biasanya panjenengan dapat hadis. Salah satu tanda ayatul munafiquna tanda-tanda ayatu munafikun, orang-orang munafik itu ada 3. Salah satunya iza tumina, apabila diberikan amanah, khona, berkhianat, khona. Pernah dengar kalimat itu? Jadi iza tumina khona,
Iza ketika iktumina diberikan amanah itu khona berkhianat. Jadi takhtanuna dari kata khoyana. Anfusakum fataba. Fataba ini taba terbentuk dari kata ta'aba, tawaba, tayaba. Alaikum wa'afa terbentuk dari kata afa'a, afaya, afawa, afwan. Ini artinya memaafkan ankum. Fal'ana basyiruhuna terbentuk dari 3 huruf aslinya basyaro. Basyaro itu artinya menggembirakan. Wabtaghawu. Ini pembentuknya adalah ya. Alif dan taknya kan tambahan. Bisa ibtaghawu. Ibtaghawu alif dan tak itu tambahan. Ini kalau panjenengan di rumusnya saya bukakan ini. Aslinya kan ya. Menjadi bentuk yang kelima ibtaghoya. Ini bentuk yang kelima ibtaghoya. Ibtaghoya. Tambahannya alif dan ta sehingga huruf aslinya ya. Kembali lagi ke sini. Ibtaghau tadi mana ini tadi ibtaghau. Ini ibtaghau. Ibtah alif dan tak tambahan sisa hurufnya ya, bagowa, bagoa. Artinya menginginkan. Kataba ini juga terbentuk dari kata kataba itu sendiri artinya menulis. Kataballahu lakum wa kulu terbentuk dari kata akala yakulu artinya memakan. Washrobu terbentuk dari kata syaroba, meminum. Hatta yatabayana terbentuk dari kata bayana, menjelaskan. Lakumul khaitul, khaitu itu terbentuk dari kata khoyapo, artinya memintal. Abiyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Summa atimu terbentuk dari kata tamama, artinya menyempurnakan. Asyama dari kata soyama, puasa, ilal laili. Wala tubashiruhunna dari kata basyaro, menggembirakan. Wa antum akifuna terbentuk dari kata akafa, i'tikaf. Fil masajid terbentuk dari kata sajidah. Jadi masjid itu tempat untuk sajidah, sujud. Tilka hududullah, ada hududu dari kata hadada, menghukum. Allah. Fala taqrabuha terbentuk dari kata qoroba, mendekat. Kalau yang betul koruba. Balik bingung diakan dulu semua koruba aslinya ya. Kadzalika yubayyinu dari kata bayana, menjelaskan Allah ayatihi linnasi la'allahum yattaqun terbentuk dari kata taqwa. Bisa nggih dapat banyak sekali ini kosakatanya. Ini kalau dibaca pripun ini, kalau panjang ya. Atau saya bukakan teksnya mawon. Yatakun yang paling terakhir nih, ya kita preteli ya di depan dan waunun di ekor ini adalah mereka. Sisa 3 hurufnya ta dan ko saja, tinggal 2 gitu. Jadi kalau panjenengan ketemu kata itu tinggal 2, tako saja. Ditambahkan 1 huruf. Pendak tambahannya itu bisa alif, waw, atau ya. Jadi kalau di sini tambahkan di sini tako, wa, atau tako, ya. Tako,
Ya. Alif, wawu, atau ya boleh diganti-ganti. Sama dengan kata mauta kalau di sini. Kata mauta ada satu huruf niki. Boleh diganti menjadi mata, mayata, maata, mawata. Boleh. Ye? Oh, sama saja. Sama ini. Jadi kalau huruf itu tinggal dua, seperti ini, hurufnya tinggal tako. Nah, bagaimana menambahkan alif, wawu atau ya itu di depan, di tengah-tengahnya, atau di belakang? Itu tidak bisa ngawur, itu harus lihat kamus. Jadi kalau panjenengan tidak perlu kamus, tapi langsung saya berikan tambahnya di ekornya. Nah, tapi kalau kapan menggunakan alif, kapan menggunakan wawu, kapan menggunakan ya, sama saja. Jadi huruf ini diganti-ganti itu maknanya tidak berubah. Oleh sebab itu saya menyebutkan ini adalah huruf penyakit. Maksudnya huruf yang menjadikan panjenengan pasti akan menjadi bingung. Tapi kalau panjenengan urai, takoa, gak kenal kayak ini. Takowa, nggak kenal ya. Takoya, gak kenal takoya. Tapi nanti di kamus antara takoa, takowa dan takoya itu sama maknanya. Seperti ini juga sama. Mauta menggunakan wawu. Mayit menggunakan ya. Mati menggunakan alif. Sehingga wawu, alif, dan ya ini diganti-ganti maknanya sama, tidak berubah. Makanya saya menyebutnya huruf penyakit. Kalau sudah ada huruf ini, panjenengan itu mesti bingung, ini tambahannya di mana, di tengah, di depan, apa di akhir, terus tambahnya alif, wawu, atau ya. Sehingga kalau di kamus panjenengan mencari takoa gak ketemu, mesti nanti cari takowa. Kalau kasih gak ketemu, ya mesti takoya, pasti ketemu. Jadi 3 huruf ini boleh diganti-ganti. Yang perlu tambahannya di awal, di tengah, atau di akhir itu dari saya, atau panjenengan bisa melihat kamus. Nah, ini kalau dibaca di Al-Qur'annya kurang lebihnya seperti ini. Kalau tidak ada tandanya bagaimana? Kalau pas ada tandanya itu gampang ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ada tandanya gampang kayak ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Tidak berubah nggih maknanya nggih. Fal'ana bashiruhun wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini tidak bisa dipotong nih. Atau kalau panjenengan terpaksa sekali cuman bisa mengatakan wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, baru dipotong di bagian itu. Karena memang ini tidak bisa dipotong hingga telah jelas bagi kalian benang putih dari benang yang hitam, dan juga benang yang hitam dari benang yang putih. Itu kan tidak bisa dipotong, sehingga membacanya memang minimal seperti itu. Wa kulu washrabu,
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah. Boleh. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Ada yang ditanyakan dulu? Satu lagi nih supaya pas di hizab baru. Ini masih tentang puasa. Ayat setelahnya wala, wa artinya dan, la jangan atau tidak. Takulu. Nah, kata kerja fiil mudhari. Pelakunya tak di depan, waw di ekor, berarti kalian akan. 3 huruf aslinya akala yakulu tadi sudah dapat memakan. Wala takulu dan jangan kalian memakan amwal. Amwal itu jamak dari mal. Mal itu harta. Le amwal harta-harta. Kum kalian. Wala takulu amwalakum dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian baina di antarakum kalian bi dengan al-batil, dengan cara batil atau kebatilan, dengan kebatilan. Wa dan tadlu, tudlu artinya kata kerja fiil mudhari. Pelakunya adalah kalian akan. 3 huruf aslinya dala, dalawa, dalaa, dalaya. Artinya membawa. Nah ini sinonimnya dari kata dala ini adalah hamala, hamil. Hamil itu membawa. Orang ini sedang hamil berarti sedang membawa. Meskipun mobil nggih sama membawa. As-sayyaratu nggih tahmilu sedang membawa badai barang dagangan. Badai. Jadi di sini hamala itu artinya sama dengan dalawa nggih. Wa tudlu dan kalian membawa biha, bi artinya dengan, ha dia. Dia itu kembali kepada amwal tadi, harta-harta. Ila kepada al-hukam, al-hukam kepada hakim. Ya. Jadi dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian itu diantara kalian dengan cara batil. Dan kalian akan membawa biha dengan harta-harta itu kepada hakim. Litakulu, li artinya untuk atau bagi, takulu kalian akan memakan, farikon atau firkon sebagian atau sekelompok sama ya. Jadi farikon sekelompok min dari amwalin nas. Amwal harta-harta, annasi manusia, bi artinya dengan, al-ismi ya, ini sudah dapat lagi ismun artinya dosa. Kemarin sudah dapat ismun dosa, zanbun dosa ya.
Apalagi khotoun, kesalahan, ya, juga artinya dosa. Apalagi dosa, banyak sekali ya dosa itu disebutkan. Kenapa? Junahun juga dosa. Jadi bil ismi. Jadi janganlah kalian mendatangi hakim. Maksudnya itu menyuap. Menyuap hakim untuk mendapatkan harta-harta dari manusia. Jadi Al-Quran ini benar sekali. Maka nilai korupsi itu jangan sedikit supaya bisa nyuap hakim. Loh, ya betul, ini memang Al-Quran sesuai dengan ini. Dilarang. Lek sedikit ya loro kabeh. Yang banyak sekalian parweding sama hakim. Sehingga tidak dapat hukuman yang berat. Okay? Nah di sini juga disebutkan dilarang mencari harta-harta itu dengan cara yang batil. Watu daklubiha ilal hukam. Jadi dilarang membawa harta-harta itu tadi, sebagian dari harta yang diambil tadi itu untuk menyuap hakimnya. Litakulu farikon min amwalin nas, untuk memakan sebagian dari hartanya manusia itu tadi. Jadi saya mencuri uangnya panjenengan, ya sebagian saya berikan hakimnya supaya saya bisa memakan sebagian harta ini. Itu yang dimaksud ngaten ya. Wa antum, wa artinya dan antum kalian ta'lamuna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya kalian 3 huruf aslinya alima. Alima artinya mengetahui. Wa antum dan kalian itu ta'lamun, kalian mengetahui. Ada yang ditanyakan dulu sebelum dipreteli. Nah ini dari awal lagi ya, cari 3 huruf aslinya saja. Wala ta'kulu, ini terbentuk dari kata akala. Amwalakum bainakum bil batil. Batil itu dari kata batola. Batil, membatalkan, batil ya. Watu da'lu dari kata dala'a, dalawa, dalaya, artinya membawa, sama dengan hamala. Biha ilal hukam. Hukam ya dari kata hakama ya, menghakimi. Litakulu dari kata akala yakulu. Fariqon dari kata faroko, memisahkan atau memisahkan ya, faroko. Tapi kalau firqon, firqotun itu artinya sekelompok. Min amwalin nasi bil ismi. Ismi ya dari kata napa kalau ismi? Ya ismi dari kata asama. Kalau asama mendosa, berdosa atau mendosa. Wa antum ta'lamun dari kata alimah. Ismi. Pakai nama biasanya ismi. Pakai sin, jangan keliru nama. Ismi, Mbak Ismi, jangan ya. Mbak Ismi. Jadi yang jelas mengucapkannya. Ismi. Sehingga potongannya kalau di sini wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Apakah maknanya berubah? Dipuncobi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Apakah berubah? Dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian, harta-harta di antara kalian itu dengan cara batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Dan kalian membawa sebagian dari harta itu kepada hakim.
litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism, untuk kalian itu memakan sebagian dari harta-harta manusia itu dengan cara yang berdosa. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Ini tidak ada tandanya sama sekali kalau di sini nih. Terus potongnya bagaimana? Gitu, dengan cara ini tadi. Itulah enaknya kalau paham makna, tidak ngoyo. Mungkin monggo. Litak kulu terbentuk dari kata akala. Li artinya untuk, takulu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tak waunun, artinya kalian, pembentuknya adalah kata akala. Akala itu artinya memakan. Fi'il mudhari'nya yakulu, sehingga akala yakulu. Biasanya ngoten sak gandeng. Fariqon dari kata faroko, artinya kalau perkatanya kata faroko sendiri itu memisahkan. Atau kalau di sini sekelompok atau sebagian boleh. Mengelompokkan diri. Kalau kaitannya dengan manusia, ini kaitannya dengan harta, jadi mengambil sebagian, memisahkan sebagian. Makanya biasanya panjenengan pernah mendengar kata firqotun najiyah. Pernah mendengar? Firqotun dari kata faroko, kelompok. Najiyah dari kata najaya. Najaya itu artinya berhasil. Najaya. Jangan diambil jayanya saja. Najaya, berhasil. Atau lulus. Biasanya kalau di sekolah tanya, najahta, kamu lulus? Rosyid. Rosyid gak lulus. Ngaten nggih? Cekap semanten, perbanyak mencoba-coba di rumah nggih. Monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.